Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Guru Wang Yan melanjutkan, ujian kemajuan kelas adalah ujian bagi Guru Zoyi dan saya. Selama ujian kemajuan kelas kita akan memilih 3 hingga 7 siswa untuk berpartisipasi dalam ujian khusus. Tingkat kemajuan kelas akan ditentukan oleh seberapa baik kita dalam penilaian ini. Jika kita menyelesaikan penilaian ini dengan sempurna, maka 100% siswa kelas 1 yang dapat lulus penilaian individu akan dapat melanjutkan studi mereka di tahun kedua. Namun, jika kita tidak dapat menyelesaikannya dengan sempurna, kita harus mengeluarkan sejumlah siswa dari kelas 1. Dengan kata lain, jika setiap orang dari kalian lulus penilaian individu namun kita hanya mendapatkan nilai 90% pada tes kemajuan kelas, 10% siswa terakhir di peringkat penilaian kelas kita akan dikeluarkan. Mendengar ini semua, siswa tercengang. Guru Wang Yan tersenyum, meskipun terasa hangat, itu sebenarnya mengandung perasaan tidak menyenangkan. Saya pikir jika ada siswa yang telah dipilih berpartisipasi dalam penilaian kelas, namun membuat kesalahan yang menyebabkan evaluasi kelas turun, seluruh kelas akan mengingat orang itu, bahkan mungkin akan membencinya. Aku juga seorang siswa yang lulus dari Akademi Shrek. Sepengalamanku, lulus ujian kemajuan dan memulai studi lagi adalah waktu paling membahagiakan. Namun libur adalah neraka bagi sebagian besar siswa, kecuali kalian tidak mau melanjutkan belajar di sini. Jadi setelah kalian pulang, kalian harus tetap bekerja keras meningkatkan kemampuan kalian. Hanya itu yang harus aku katakan. Kalian dapat kembali dan mengepak barang-barang kalian. Guru Wang Yan melambaikan tangannya saat dia menyelesaikan kelas. Para siswa kelas 1 tercengang, kegembiraan dan antusiasme mereka telah lenyap. Apakah mungkin bagi mereka, siswa 2 cincin untuk mengalahkan binatang jiwa 100 tahun sendirian? Meskipun banyak yang memiliki cincin ratusan tahun, tapi apakah mereka mengalahkannya sendiri? Belum lagi ujian kemajuan kelas yang harus mereka lewati sesudahnya. Wang Dong tersenyum pahit di wajahnya ketika dia bertanya kepada Yu Hao, "Katakan, apakah menurutmu aku akan dipilih untuk ujian kelas?" Yu Hao meliriknya, "Baiklah, bagaimana menurutmu ketua kelas Wang?" Wang Dong berdiri. "Tidak ada gunanya berbicara denganmu. Mari kita kembali ke kamar dan berkultivasi. 1 hari ekstra budidaya masih merupakan sesuatu yang bagus. Karena kita hanya punya 1 bulan. Aku akan mencoba mencapai peringkat 30 secepat mungkin. Bahkan jika itu berarti aku harus makan pil setiap hari." Yu Hao tersenyum. "Jika kamu bisa mencapai peringkat 30 sebelum kita mengambil tes kemajuan, aku sangat percaya bahwa itu akan jauh lebih mudah. Jangan khawatir, saya akan secara sukarela berpartisipasi dalam penilaian kelas sehingga saya bisa menjadi dukungan yang kuat untukmu." "Wang Dong, Yu Hao, kalian berdua tetap tinggal sebentar." Suara dingin Guru Zoyi terdengar. Mereka berdua buru-buru menghentikan langkah mereka. Setelah siswa lain pergi, Guru Wang Yan dan Guru Zoyi memanggil mereka berdua. "Apa pendapatmu tentang penilaian kelas yang disebutkan oleh Guru Wang Yan?" Guru Zoyi bertanya. Wang Dong menjawab tak berdaya, "Kami berdua hanya harus pergi bersama. Oh iya, kita harus bersama Xiao Xiao juga. Xiao Xiao sudah menyatu dengan tulang roh yang mereka terima, menyebabkan kekuatannya meningkat secara drastis. Selain itu, dia adalah seorang yang memiliki jiwa bela diri kembar. Meskipun kecepatan peningkatan kekuatannya tidak secepat Wang Dong dan Yu Hao, dia masih salah satu yang tercepat di kelas." Guru Wang Yan mengangguk. "Kalian berdua harus berpartisipasi bersama ketika saatnya tiba. Kami tidak mengetahui spesifikasi penilaian, tetapi kalian masih harus bekerja keras selama bulan ini." "Yu Hao, apakah ada masalah dengan cincin keduamu?" Yu Hao segera menggelengkan kepalanya. "Tidak ada." Dia masih takut Guru Wang Yan menanyainya, karena itu akan mengungkapkan kebohongannya. Untungnya Guru Wang Yan tidak melanjutkan pertanyaannya.
Bagaimanapun di situ ada Wang Dong dan Guru Zoyi. Guru Zoyi bertanya, "Studimu di sini akan lebih intens tahun depan. Sebagai ketua kelas, saya harap kalian berdua bisa kembali lebih awal. Semakin awal kalian kembali, semakin baik karena Guru Wang Yan dan saya akan diberitahu tentang isi penilaian sekitar 10 hari sebelum sekolah dimulai. Jadi kalian berdua akan bisa bersiap untuk ini." Yu Hao dan Wang Dong mengangguk bersamaan. Guru Zoyi menjawab, "Baiklah, kalian bisa pergi." Guru Zoyi, Guru Wang Yan selamat tinggal. Yu Hao dan Wang Dong dengan hormat mengucapkan selamat tinggal kepada kedua guru. Pada akhirnya rencana Yu Hao dan Wang Dong untuk memanfaatkan waktu mereka untuk berkultivasi tidak berhasil karena Xiao Xiao, Bebe, Tang Ya menunggu mereka di luar. Dengan demikian, kata-kata yang dikatakan Yu Hao tadi malam menjadi kenyataan. Dia akhirnya memanggang ikan untuk semua orang. Yu Hao juga memanggil He Chaito. Setelah mereka berenam berkumpul, mereka terus bermain-main seperti orang gila sampai malam hari. Yu Hao tidak memberitahu siapapun di mana dia akan mendapatkan cincin jiwanya. Dan pada akhirnya kebohongannya tidak terungkap. Pagi berikutnya tiba. Yu Hao dan Wang Dong berjalan melintasi jalur tepi Danau Sigot. Karena mereka memiliki alat jiwa tipe penyimpanan mereka secara alami, tidak perlu repot-repot membawa ransel. "Aku pergi sekarang, tapi aku akan kembali lebih awal, lihat aku," Wang Dong berkata sambil berbalik ke arah Yu Hao. Ketika Yu Hao melihat Wang Dong, dia bisa dengan jelas melihat jejak cairan berkilau di sudut matanya. Selama 11 bulan terakhir, mereka berdua bersama sepanjang waktu, berkultivasi siang dan malam. Mereka tidak terpisahkan. Saat mereka akan berpisah satu sama lain, perasaan keengganan yang kuat tampaknya menyumbat tenggorokan mereka. Meskipun perasaan ini tidak berlangsung lama, itu menyebabkan mereka merasakan sakitnya perpisahan untuk sementara waktu. Setelah itu, Wang Dong berlari keluar dari akademi seolah dia melarikan diri dari Yu Hao. Dia tidak berbalik. Dia tidak bisa menahan air matanya yang mengalir tak terkendali. Dia bergumam dalam hati, "Wu Yu Hao, dasar boneka besar." Yu Hao melihat sosok ramping Wang Dong secara bertahap menghilang. Setelah itu dia berbalik menatap ke pintu Akademi Shrek. Guru Xiaoya, kakak senior Bebe, kakak senior He Chaito, Guru Zoyi, Guru Fan Yu, Guru Wang Yan, "Saya pergi. Saya pasti akan memberi kalian semua kejutan besar ketika saya kembali. Saya tidak pernah melupakan sumpah yang saya buat saat itu. Saya pasti akan membuat mereka yang memandang rendah cincin putihku merasa ketakutan setiap kali mereka melihat cincin putih ini di masa depan. Saya akan kembali secepatnya." Setelah mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya yang melonjak, Yu Hao berlari menghilang di sepanjang jalan kota Shrek ke utara. Setelah berlari dengan liar selama 2 jam, di bawah belayan angin dingin, ia membuka pikirannya dan merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Setahun yang lalu dia adalah seorang pemuda seperti pengemis yang baru saja meninggalkan istana Harimau Putih. 1 tahun kemudian, tepat hari ini, dia adalah seorang guru jiwa tipe kontrol yang hanya perlu mendapatkan cincin jiwa untuk maju ke tingkat Grandmaster jiwa. Selain itu, ia bahkan seorang insinyur jiwa kelas 2. Yu Hao mungkin tidak menjadi yang terbaik dari siswa Akademi Shrek tahun ini, tetapi dia pasti yang paling berubah. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Koko Tianmeng, seberapa jauh ke utara yang harus kita tuju? Suara malas Koko Tianmeng terdengar. "Teruslah ke utara, kamu pasti akan berada di jalur yang benar. Jalan ini cukup panjang, bukankah kamu terus berlatih dengan beban berat di punggungmu saat di akademi? Kali ini bahkan tidak perlu membawa beban berat. Berdasarkan kecepatanmu saat ini akan membutuhkan setidaknya 10 hari untuk mencapai tujuan kita." "Hah? 10 hari?" Yu Hao terperangah. "Koko Tianmeng, kemana kita pergi? Mengapa kita harus melakukan perjalanan sejauh ini ke utara? Kecepatan saya saat ini tidak lambat sama sekali. Jika saya habis-habisan dan berlari selama sehari penuh, setidaknya saya akan mencapai 800 mil. Jika saya berlari selama 10 hari, itu 8.000 mil.
Ya, kita akan menuju ke rumah lama saya, benua Doulo bagian utara. Koko Tianmeng berkata dengan nada yang sangat alami. Jangan lupa, itu adalah tempat yang paling aku kenal. Yu Hao bertanya bingung. Koko Tianmeng, bukankah itu terlalu jauh? Saya masih harus berpartisipasi dalam tes kemajuan begitu kembali. Bukankah aku akan terlambat untuk kembali tepat waktu? Apakah itu satu-satunya tempat yang kamu tahu yang memiliki binatang jiwa spiritual? Koko Tianmeng menjawab, rumahku bukan satu-satunya tempat dengan jenis binatang roh spiritual. Hutan Stardo pasti juga memilikinya. Masalahnya adalah yang kita cari bukan hanya cincin jiwa. Kita harus membangkitkan jiwa bela diri keduamu. Kamu harus mendapatkan cincin jiwa keduamu dari ujung bagian utara benua. Saya sudah merencanakan semuanya untukmu. Semakin cepat kita sampai di sana, semakin banyak waktu yang kamu miliki. Jika semuanya berjalan lancar, tidak masalah bagi kita untuk kembali ke akademi dalam sebulan. Yu Hao yang awalnya berpikir bahwa ia memiliki cukup banyak waktu untuk mendapatkan cincin jiwanya, tiba-tiba merasakan perasaan mendesak. Takut membuang waktu lagi, dia buru-buru mempercepatnya. Dia terus mengambil langkah besar ke arah utara. Dia telah meminta makanan di kantin sebelumnya, karena itu dia tidak perlu khawatir tentang makanan selama 2 hari ke depan. Guru Fan Yu juga memberinya 100 koin emas, dan ditambah dengan tabungan aslinya cukup untuk perjalanannya. Setelah berlari sekitar 4 atau 6 jam, dia berhenti beristirahat. Dia menghabiskan hampir semua kekuatan jiwanya. Begitu dia memulihkan kekuatan jiwanya, dia mulai berlari lagi. Dalam sekejap, 3 hari telah berlalu. Yu Hao sudah bisa merasakan udara dingin di sekitarnya. Namun, hawa yang sangat dingin tidak memperlambatnya sama sekali. Dia memasuki sebuah kota. Ia membeli 1 set pakaian tebal dan mengisi kembali persediaannya. Namun yang paling penting, dia membeli peta. Dia saat ini berada di Kekaisaran Tianhun. Selama dia terus berjalan menuju ke utara, dia akan mencapai perbatasan utara Kekaisaran Tianhun. Pada saat itu, dia akan mencapai tujuannya. Akademi Shrek terletak di perbatasan tenggara Kekaisaran Tianhun dan Kekaisaran Starlo atau Xingluo. Dengan demikian, perjalanan Yu Hao akan membawanya dari bagian selatan Kekaisaran Tianhun ke bagian paling utara. Dari jarak ini sudah terbayangkan betapa besar lelah yang Yu Hao terima. Dia beristirahat di hutan belantara. Dari sekian banyak barang yang dia beli, salah satunya tenda kecil yang bisa dilipat yang terbuat dari kulit. Ditambah kantong tidur hangat yang dibawanya, memberi Yu Hao istirahat yang baik. Yu Hao telah tinggal di Istana Adipati sepanjang hidupnya sebelum memasuki Akademi Shrek. Karena itu dia belum pernah mengalami musim dingin yang ekstrim sebelumnya. Tapi kultivasi pahitnya membuat fisiknya sangat kuat dan cukup cepat membuatnya beradaptasi. Setelah berlari dengan kecepatan tertinggi selama 8 hari, Yu Hao akhirnya mendekati perbatasan utara Kekaisaran Tianhun. Setelah mencapai titik ini, lokasinya di peta hanya sepetak putih. Yu Hao berhenti untuk mengambil nafas kecil. Kabut putih yang keluar dari hidungnya langsung berubah menjadi serpihan es yang menyebar ke udara. Yu Hao menarik tudung di kepalanya untuk memblokir angin dingin menggigit wajahnya. Namun udara beku masih berhasil menembus tubuhnya seperti belati melalui lubang-lubang kecil di pakaiannya. Air akan langsung membeku menjadi es di sini. Lapisan es sudah menutupi alis Yu Hao. Yu Hao merasa agak tertekan saat dia dengan hati-hati melihat petanya. Berdasarkan posisinya saat ini di peta, dia akan mencapai kekosongan jika dia terus menuju ke utara. Ada peringatan kecil di atas kekosongan itu. Utara ekstrim, area terlarang untuk manusia. Binatang roh berkeliaran bebas di sini. Bahaya, bahaya, bahaya. 3 kata bahaya bahkan ditulis dengan warna merah. Koko Tianmeng, kita mungkin telah mencapai tujuan kita, jadi aku akan memintamu memimpin dari sekarang. Yu Hao dalam hati memanggil Koko Tianmeng. Memimpin? Pimpin ke arah mana? Suara luar biasa Koko Tianmeng terdengar. Aku tidak mengenali tempat ini. Apa? Yu Hao tercengang. Koko Tianmeng, tolong jangan bercanda di sini. Saya mengikuti instruksimu dan berlari ke utara selama 8 hari penuh untuk sampai di sini.
Jika kamu tidak mengenali tempat ini, apa yang harus kita lakukan? Dengan suara yang sangat polos, Koko Tianmeng menjawab, aku benar-benar tidak mengenali tempat ini. Saya dulu tinggal di bagian timur laut benua yang masih sangat jauh dari sini. Kemudian saya melayang ke arah selatan sebelum akhirnya mencapai hutan Stardo. Ini seharusnya wilayah utara tengah benua yang pada awalnya merupakan wilayah barat laut dari benua Doulo. Bagaimana saya bisa tahu jalan di sekitar sini? Dengan cemas Yu Hao bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Koko Tianmeng mengeluarkan tawa yang licik. Aku membuatmu sedikit khawatir, baik, aku tidak akan bercanda lagi denganmu. Meskipun saya tidak tahu arah yang harus kita tuju, kamu lupa betapa kuatnya kekuatan spiritualku. Aku bahkan tidak perlu khawatir tentang arah yang harus kita tuju. Selama kita mengikuti kekuatan spiritualku, kita akan dapat menemukan apa yang kita butuhkan. Bukankah itu cukup? Benar, lepaskan sekarang. Yu Hao langsung terpana. Kau ingin aku melepaskan pakaianku? Koko Tianmeng, ini adalah dunia es dan salju. Kamu akan membekukanku sampai mati. Koko Tianmeng meludah dengan kasar. Cepat lakukan, kalau tidak kamu akan mati kedinginan. Dan mengapa kamu menyebut ini dunia es dan salju? Di masa laluku saya akan berkeringat karena suhu ini. Ini masih sangat-sangat jauh dari daerah yang benar-benar dingin. Di sisi lain, benda yang kita cari terletak di pusat utara ekstrim. Kamu bahkan tidak bisa membayangkan betapa dinginnya di sana. Cepat, buka pakaianmu sehingga saya bisa membantumu sedikit. Jika tidak, kamu akan selesai dalam waktu kurang dari 2 hari. Setelah kita terus melangkah maju, pada titik ini Yu Hao hanya bisa memilih untuk percaya pada Koko Tianmeng. Dia tidak punya pilihan lain. Ia melepaskan kemeja katun tebal dari tubuhnya. Dinginnya angin utara menggigit seluruh tubuhnya. Yu Hao melepas sisa pakaiannya secepat mungkin, memperlihatkan otot-otot yang kokoh. Lepaskan pakaian dalammu juga. Mengapa meninggalkannya? Jika Anda tidak ingin saya membantu, jangan salahkan saya ketika adik Anda mati membeku. Koko Tianmeng mengeluarkan tawa jahat. Yu Hao dengan marah menjawab, lakukan dengan cepat, kalau tidak itu akan mati beku sekarang. Suaranya saat ini bergetar. Mengabaikan Koko Tianmeng, dia dengan cepat melepas celana dalamnya. Saat angin dingin menggigit masuk ke tubuhnya, tubuh Yu Hao berubah merah padam, membuatnya menyerupai udang rebus. Sekelilingnya tiba-tiba berubah dengan lapisan cahaya emas pucat perlahan menyebar dari kepalanya. Saat cahaya emas menyebar, itu mengeluarkan rasa dingin dari tubuhnya. Segera perasaan hangat mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Yu Hao mengerang karena kesenangan. Tonjolan dengan cahaya putih keluar dari dada Yu Hao, menyelimuti seluruh tubuhnya. Kini kulit Yu Hao dilapisi cahaya putih. Cahaya putih secara bertahap menghilang bersama perasaan hangat. Hawa dingin yang dia rasakan sebelumnya tidak kembali. Saat angin dingin akan menggigitnya, seperti meluncur melewatinya. Meskipun dia masih merasakan dampak angin yang mengenai tubuhnya, itu tidak terasa dingin sedikit pun. Koko Tianmeng ini, Yu Hao memiliki ekspresi heran di wajahnya. Segala sesuatu yang baru saja terjadi pasti melebihi jangkauan pemahamannya. Ini kulitku yang terpotong dari tubuh asliku yang kau lihat sebelumnya. Karena saya tumbuh di tempat seperti ini, bagaimana saya bisa takut pada dingin? Kulit yang saya lepaskan sangat bagus, seperti ventilasi dan dapat menahan unsur-unsurnya. Selain itu juga bisa menyembunyikan auramu. Jika hanya dengan sedikit kekuatanmu akan mencari kematian, cepat pakai bajumu. Apakah kamu pikir kamu terlihat bagus saat telanjang? Yu Hao terdiam. Dalam hati ia mengutuk, kaulah yang membuatku telanjang. Setelah mengenakan pakaiannya kembali, dia tidak merasa dingin sama sekali. Selain itu, lapisan kulit yang melekat dari Koko Tianmeng sama sekali tidak terasa. Yu Hao merasa agak lebih percaya diri memasuki daerah utara ekstrim dengan bantuan kemampuan mistis ini. Yu Hao, kamu harus mendengarkan perintahku setiap saat mulai sekarang. Kamu tidak bisa membuat kesalahan yang ceroboh. Jika kamu tidak mendengarkanku, bukan hanya kamu akan selamanya di sini, tapi kamu akan menyebabkan saya mendapat masalah juga. Baik, Yu Hao mengangguk. Dia secara alami akan mendengarkan instruksi Koko Tianmeng. Jika tidak, dia akan meraba-raba dalam gelap. Lanjutkan menuju utara. Kita akan berbicara setelah kamu mencapai area pusat utara ekstrim. Apakah kamu yakin sudah membawa cukup makanan? Saya rasa kita harus tinggal di sini selama lebih dari 10 hari. Karena tempat ini tidak memiliki air atau makanan untuk kamu makan atau minum.
Yu Hao menepuk alat penyimpanannya di pinggangnya dan menjawab, "Tidak masalah, aku sudah siap." Setelah mengatakan itu, dia melengkapi dirinya dengan beberapa alat jiwa yang sebelumnya dia buat. Dia harus berusaha untuk dalam kondisi puncaknya. Yu Hao melanjutkan perjalanannya menuju ke utara. Meskipun suhu tidak lagi menjadi ancaman, salju yang secara bertahap menumpuk di tubuhnya masih berhasil memperlambatnya. Sepanjang perjalanan, Yu Hao selalu mengaktifkan deteksinya untuk menghindari bahaya sekitar. Kali ini Koko Tianmeng selalu terjaga. Ini merupakan hal yang langka. Ia menjadi pemandu arah Yu Hao mengarahkan kemana Yu Hao harus berjalan. Yu Hao dapat dengan samar merasakan Koko Tianmeng telah melepaskan beberapa kekuatan spiritualnya. Jika dibandingkan dengan kekuatan spiritual Koko Tianmeng yang menakutkan, dia seperti sebutir beras yang terapung di lautan. Namun meski bisa merasakannya, dia tidak tahu apa yang dicari Koko Tianmeng. Dalam sekejap, 2 hari telah berlalu. Pada saat ini, Yu Hao sudah sepenuhnya memasuki daerah utara ekstrim, atau ada yang menyebutnya sebagai utara absolut, yang terpencil dan tidak berpenghuni. Dia telah bertemu beberapa binatang roh, tetapi karena bimbingan Koko Tianmeng, dia belum menemukan keberadaan yang benar-benar menjadi ancaman baginya. Saat ia melanjutkan perjalanan, salju semakin tebal, lebih tinggi dari lututnya. Yu Hao menebang pohon dan membuat 2 papan kayu yang ia ikat di bawah kakinya. Ini mampu mengurangi tekanan pada kakinya, dan setiap kali dia menemukan lereng, dia bisa menggunakannya untuk meluncur. Pada akhirnya dia menemukan metode yang cukup baik untuk bepergian melintasi salju. 2 hari kemudian, meskipun dia sedikit melambat, dia sudah 400 mil ke utara ekstrim. Tiba-tiba suara Koko Tianmeng terdengar dengan cemas berkata, "Cepat berbaring di tanah dan mengubur dirimu di bawah salju. Jangan bergerak sedikit pun, bahkan jika sesuatu menyentuhmu." Yu Hao terkejut. Ketika mendengar ini, dia berbaring secepat mungkin, menutupi dirinya dengan salju di sekitarnya, dan menahan nafas. 10 nafas telah berlalu sebelum tubuh Yu Hao mulai bergetar tak terkendali. Meskipun dia telah mengubur dirinya di bawah salju, dengan deteksi spiritualnya dia masih bisa merasakan dunia luar sampai batas tertentu. Dia gemetaran karena tiba-tiba dia merasa aura yang sangat menakutkan. Jejak kekuatan spiritual yang dia tinggalkan di luar langsung hancur. Dia bahkan tidak bisa tahu seperti apa sesuatu yang sedang mendekat. Yu Hao tahu yang datang ini luar biasa besar, dan teror yang ditimbulkan oleh auranya telah mencapai puncak. Seperti bisa menghapusnya dari muka bumi hanya dengan nafasnya. Yu Hao merasakan tekanan besar membebani punggungnya, dan dengan kejam mendorongnya lebih dalam ke tanah. Seluruh tubuhnya tenggelam begitu dalam ke salju, sehingga ia mencapai tanah di bawahnya. Yu Hao merasakan cangkang keras menutupi tubuhnya. Begitu tekanan besar muncul, ia hanya merasakan tekanan mencekik yang dia rasakan. Dia tidak mengalami cedera. Tekanan besar yang menekannya tiba-tiba menghilang, sementara aura mengerikan yang dia rasakan mulai bergerak semakin jauh darinya. Yu Hao tersedak merasakan dadanya terbakar, namun dia tidak berani bergerak sebelum Koko Tianmeng memberikan perintah. Dia hanya bisa bertahan. Jika tidak, ada kemungkinan besar dia akan menghadapi musibah yang dapat membunuhnya semudah bernafas. Setelah sekitar 10 detik berlalu, aura yang menakutkan menghilang sepenuhnya. Setelah itu, Koko Tianmeng mengatakan bahwa Yu Hao bisa bangkit. Yu Hao berdiri dengan susah payah. Yu Hao segera terengah-engah meskipun dia tidak takut pada dingin. Menghirup udara dingin masih menyebabkan dia secara naluriah menggigil. Cangkang luar yang tiba-tiba terasa mengeras adalah kulit Koko Tianmeng. Jika bukan karena itu, dia akan tergencet menjadi peti daging. Dia terus menghirup dan menghembuskan nafas cukup lama sebelum berhasil pulih sedikit. Keheranan tanpa sadar muncul di wajahnya. Hal pertama yang dia perhatikan adalah jejak kaki yang sangat besar di sekitarnya, dan dia berada di tengah-tengah salah satu jejak kaki itu. Setiap jejak memiliki panjang sekitar 5 meter dan lebar 2 meter. Koko Tianmeng, apa ini sebenarnya? Bagaimana jejak kakinya bisa sebesar ini? Suara Koko Tianmeng agak gugup. Kita hampir ketahuan, orang itu juga tipe spiritual. Jadi dia sebenarnya bisa memblokir deteksiku. Untungnya kekuatan spiritualku jauh melebihi kualitasnya. Karena ini saya bisa merasakannya ketika dia masih agak jauh dari kita.
Kamu benar-benar beruntung. Kamu dapat bertemu dengan Raja Iblis Es Titan, salah satu dari 3 kaisar utara ekstrim. Untungnya kita bisa bersembunyi darinya, jika tidak hanya kematian yang menunggu kita. Bahkan jika itu aku, ketika aku berada dalam kondisi puncakku, aku akan mati. Apalagi kamu, Raja Iblis Es Titan. Spesies apa itu? Apakah itu juga binatang buas? Setelah kecemasan dan jantung berdebar di hatinya mereda, rasa ingin tahu seorang pemuda dengan cepat memenangkan hati Yu Hao. 3 kaisar utara ekstrim setara dengan raja-raja di hutan Stardew. Mereka adalah penguasa utara ekstrim serta ahli yang benar-benar sempurna di sini. Mereka bisa dikatakan keberadaan yang tak tertandingi di lingkungan dingin seperti ini. Dalam hal kekuatan keseluruhan, kawan-kawan dari hutan Stardew kemungkinan besar tidak bisa mengalahkan binatang buas di utara ekstrim, bahkan jika mereka semua bekerja sama. Hanya saja utara ekstrim memiliki area dan jangkauan yang terlalu besar. Dikombinasikan dengan beberapa binatang buas yang hadir, membuat mereka jauh lebih sulit untuk berkumpul. Utara ekstrim memiliki lebih banyak binatang buas melebihi jumlah di hutan Stardew. Bagaimanapun lingkungan di sini sangat keras dan sangat sedikit manusia yang berani mengganggu. Selain itu, 3 kaisar semuanya memiliki karakteristik yang sama. Budidaya mereka melebihi 100.000 tahun. Yu Hao tertegun. Koko Tianmeng, jika saya tidak salah, para binatang jiwa tidak memiliki cara untuk tumbuh setelah mereka berkultivasi selama 100.000 tahun. Begitu mereka mencapai titik ini, kekuatan hidup mereka akan mulai memburuk. Situasimu juga sangat unik. Bahkan Direktur Du belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Namun tidak semua binatang jiwa 100.000 tahun sanggup terus-menerus memakan harta surgawi terbaik sepertimu. Bagaimana 3 kaisar melakukannya? Apakah kamu salah satu dari mereka? Hah? Tentu saja aku bukan di antara mereka. Jika aku benar-benar salah satu dari 3 kaisar, mengapa aku harus pergi sejauh itu untuk melarikan diri? Pada saat itu saya terpaksa melarikan diri karena salah satu dari 3 kaisar. Memang aku orang yang bertemu keberuntungan, tapi bukan hanya aku saja. 3 kaisar berbeda dari saya. Kami ulat salju hanya dapat dianggap sebagai binatang peringkat rendah di utara ekstrim. Bahkan hanya bisa dianggap makanan. Di sisi lain, 3 kaisar utara ekstrim semuanya memiliki asal-usul yang mulia. Darah Dewa Es mengalir melalui tubuh mereka. Pada awalnya mereka termasuk ras terkuat di tempat beku ini. Dengan demikian, kemampuan mereka untuk mengumpulkan harta surgawi jelas tidak lemah. Dikombinasikan dengan rahasia yang mereka tahu, jelas bukan tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki terobosan kultivasi. Sangat sulit untuk menembus penghalang 100.000 tahun dengan hanya mengandalkan kultivasi. Sepanjang jutaan tahun hidupku, jumlah binatang jiwa yang saya lihat berhasil tidak melebihi 1/10 dan hanya 3 yang masih hidup. Yang lain semua meninggal ketika mencoba membuat terobosan ke kultivasi yang lebih tinggi. Rintangan yang harus dilalui oleh binatang jiwa setiap 100.000 tahun adalah tugas yang sangat sulit. Yang lewat tadi adalah keturunan dari klan Titan Giant yang konon dikunjungi oleh Dewa Es kuno. Dia milik klan Iblis Es Titan. Mereka tidak diragukan lagi ras terkuat di tempat beku ini. Saat ini mereka hanya memiliki beberapa ratus anggota klan tersisa. Namun ketika mereka berkumpul bersama, mereka menjadi keberadaan yang tak tertandingi. Iblis Es Titan memiliki tinggi lebih dari 10 meter saat lahir, sedangkan saat dewasa tingginya lebih dari 50 meter. Raja Iblis Es Titan yang baru saja lewat tingginya lebih dari 100 meter. Dan dia pasti makhluk hidup terbesar di benua Daulo. Yu Hao terperangah. Tingginya 100 meter? Itu terlalu menakutkan. Bukankah itu eksistensi yang tak tertandingi? Tak tertandingi? Koko Tianmeng mendengus dengan jijik. Jelas bukan, dia adalah peringkat ketiga di antara 3 kaisar. Namun peluang manusia untuk mengalahkannya di sini dalam satu pertarungan pada dasarnya adalah 0. Yu Hao terkejut. Ini hanya peringkat ketiga dengan tubuh yang mengerikan. Kemudian 2 kaisar lainnya? Koko Tianmeng menjawab, memiliki tubuh besar tidak berarti selalu lebih baik. Sebaliknya, terkadang memiliki tubuh lebih kecil juga lebih menguntungkan. 2 kaisar lainnya hampir tidak sebesar dia, tapi mereka berdua lebih kuat darinya.
Menurut yang aku tahu, Raja Iblis Es Titan ini seharusnya hanya berhasil menembus kemacetan kultivasi 200.000 tahun dengan sedikit kesulitan. Saya rasa tidak akan bisa menembus ke tingkat 300.000 tahun, sedangkan peringkat 2 dan 1 sudah melewati kemacetan 300.000 tahun dan 500.000 tahun. Mereka jauh lebih mengerikan. Selain diriku, pemimpin 3 kaisar utara ekstrim adalah makhluk tertua di benua Doulo. Yu Hao tidak bisa menelan air liur. Kokotian menghentikan. Jika kamu terus berbicara tentang 3 kaisar, kepercayaan diriku akan benar-benar hancur. 3 kaisar ekstrim utara masih terlalu jauh untukku. Mari kita menjadi realistis sekarang. Kapan saya bisa mendapatkan cincin jiwa kedua saya? Saya harus membangkitkan jiwa bela diri keduaku. Mereka terlalu jauh untukmu. Target kita kali ini adalah kaisar kedua utara ekstrim. Apa? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.